tinggalkan kan? Tuhan sudah tidak tolong lagi kan? Nah ini yang terjadi, banyak orang berkomentar tentang situasi yang sedang dihadapi oleh Daud itu. Mereka berkesimpulan bahwa Tuhan sudah tidak menolong dia lagi. Sekarang coba balik, kita yang berada dalam situasi Saul, situasi Daud, dan orang lain yang tidak suka dengan dia, orang lain yang tidak suka dengan kita, maksud saya, mengolok-olok kita dan mengatakan Tuhan sudah tidak tolong kau lagi. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Masih semangat? Masih beriman? Masih percaya? Nyata-nyatanya kita apes ini. Apes itu dalam pandangan awam artinya tidak ditolong sama Tuhan kan? Lalu orang melihat kita yang apes, berkomentar tentang kita, Tuhan sudah tidak tolong kau lagi. Kapokon bahasa Jepang. Kalau itu terjadi atas kita, bagaimana perasaan kita? Sedih? Susah? Atau masih tetap bersukacita? Dalam situasi seperti itu masih nyanyi enggak? Bersorak-sorai pagi. Loh, dari terusnya kan? Masih nyanyi begitu enggak? Kalau menghadapi situasi seperti ini. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Tampilkan kembali ayat 9 itu. Meskipun dia dalam situasi yang seperti itu, banyak orang memusuhi dia, banyak orang mengolok-olok dia, banyak orang berkomentar bahwa Tuhan sudah tidak tolong dia lagi. Tapi Daud bilang apa? Baca dengan keras sama-sama. 1, 2, 3. Sudah, sampai di sini saja. Daud bilang apa? Dari Tuhan datang pertolongan. Meskipun lagi sedang apes dan orang lain mengolok-olok dia, orang lain menghina dia, orang lain mencemooh dia, orang lain berkomentar Tuhan sudah tidak tolong dia lagi. Tapi Daud tetap percaya dari Tuhan datang pertolongan. Ucapkan sama-sama sekali lagi. Dari Tuhan datang pertolongan. Daud masih percaya sama Tuhan gak ini? Dia masih percaya sama Tuhan ini? Masih percaya sama Tuhan gak? Masih percaya jelas. Meskipun kenyataannya seolah-olah Tuhan sudah tidak tinggalkan dia lagi. Itu kan apes itu kan kecelakaan. Itu kan peristiwa tragis. Secara umum orang percaya, orang Israel secara umum percaya, dan model keyakinan ini juga yang kemudian dihidupkan di dalam ajaran perjanjian baru. Dan kita percaya juga bahwa sesuatu baik atau buruk terjadi atas kita pasti diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Daud apes ini. Daud percaya Tuhan izinkan dia untuk mengalami keadaan keapesan tadi. Tapi dia tetap percaya dari Tuhan datang pertolongan. Saya tadi pagi karena memilih lagu yang mungkin bagi orang telinga, atau setidaknya bagi saya itu masih merupakan lagu yang baru, lagu bertema pertolongan Tuhan. Bagi saya itu baru karena saya baru pertama mendengarnya ketika Natal Bama kemarin, dinyanyikan oleh pengkhotbahnya dalam khotbah campur sari dan sebagai pengantar altar call. Lagunya apa itu? Lagunya apa itu?
Belum sebulan loh. Belum sebulan loh. Kita sudah lupa ya. Apa lagunya? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini. Lalu cuma itu yang nancap di pikiran saya. Maka yang saya pahami selama ini adalah lagu itu berisi sebuah pernyataan iman yang luar biasa, bahwa pertolongan Tuhan pasti dan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Selama ini saya pahami seperti itu. Tapi tadi pagi saya dengarkan lagi lagu itu. Saya baru kemudian disadarkan, dan pola pikir saya, pemahaman saya terhadap lagu itu menjadi berubah total. Apa itu? Dari awalnya lagu itu liriknya gimana? Meskipun mulainya apa? Ada enggak lagunya itu? Yang apa lagunya? Coba yuk nyanyi sama-sama yuk. Saya catat di sini sih. Meskipun Tuhan tak menolongku. Apa sih? Sebentar. Apa sih? Meskipun Tuhan tak menolongku. Apa sih? Apa? Meskipun duri dalam dagingku. Apa sih? Apa? Judul lagu ini sebenarnya Yesus setia. Isinya menggambarkan tentang situasi yang tidak enak, situasi apes. Tetapi pengarang lagu itu bilang apa? Ku tetap memilih dan percaya. Saya percaya sebenarnya pilihan katanya itu adalah untuk, tetapi karena keterbatasan dalam lirik sebuah lagu, keterbatasan ruang maksudnya dalam sebuah lirik lagu, maka dia bilang ku tetap memilih dan percaya apa? Dan mengucap syukur. Jadi inti dari lagu itu adalah meskipun dalam situasi apes, dia memilih untuk apa? Tetap percaya dan mengucap syukur. Itu intinya. Dan saya renungkan itu, wah ini cocok sekali dengan situasi Daud ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, itu Daud persis. Ini Daud benar-benar ini situasi Daud yang digambarkan di sini. Apalagi meskipun duri dalam dagingku, mengingatkan kita kepada Paulus. Paulus juga pernah berada dalam situasi seperti ini. Apalagi saudara, meskipun doaku tak terjawab, Paulus juga pernah doanya tidak terjawab. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang digambarkan pernah mengalami doanya tidak dijawab. Itu apes. Tetapi lagi-lagi dalam bait kedua ini ditekankan memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Baru dia bilang berkali-kali kau menolongku. Itu maksudnya ingat bahwa di hari-hari sebelumnya Tuhan sudah menolong berkali. Maka saudara ingat nggak? Saya sering bertanya dari mimbar ini, siapa yang
tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Masih ingat? Siapa yang tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan? Masih ingat saya sering tanya gitu? Sekarang saya tanya lagi, saudara. Siapa yang berani ngacung, mau secara terbuka mengakui tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Ada? Aku dewi ndak wani ngacung kasih contoh. Karena saya tidak mau menyangkali bahwa selama hidup saya berkali-kali Tuhan tolong saya. Saya balik pertanyaannya, siapa yang mengakui bahwa selama hidupnya Tuhan sudah tolong berkali-kali? Ngacung. Daud posisinya seperti itu. Meskipun realnya, nyatanya saat itu dia sedang apes, tapi dia tidak mau lupa bahwa di masa lalunya berkali-kali Tuhan tolong dia. Karena itu dia bangkitkan imannya untuk memandang ke depan. Dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Jadi inti dari nyanyian Daud ini adalah mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di masa lalu dan percaya bahwa ke depan Tuhan pasti terus menolong. Itu inti dari nyanyian pengharapan Daud di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini. Sekarang saya ajak kita untuk melihat dua hal yang bisa kita pelajari dari Daud. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud ketika Daud berada dalam situasi seperti itu? Yang pertama, mari kita lihat ayat yang keempat. Tolong ditampilkan ayat yang keempat. Ayat 4 bilang apa di sana? 1, 2, 3. Tetapi di engkau. Perhatikan, jangan lepaskan ayat 4 dari ayat yang kedua dan ayat 3. Ayat kedua dia bilang apa? Banyak lawan. Terus ayat ketiga bilang apa? Banyak orang berkata tentang dia bahwa Tuhan sudah tidak menolong dia lagi. Tetapi dia bilang dalam ayat 4 apa? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan kalimat ini. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kata perisai itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Daud berlindung kepada Tuhan. Dan dia percaya akan perlindungan Tuhan. Kata perisai, gunung batu, kota benteng, kubu pertahanan, itu kata-kata atau istilah-istilah yang sering muncul dalam kitab Mazmur. Bicara tentang kepastian perlindungan Tuhan. Maka Daud memilih untuk berlindung kepada Tuhan. Ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Berlindung kepada Tuhan. Dalam situasi sulit seperti yang dialami oleh Daud itu, yang perlu kita lakukan adalah berlindung kepada Tuhan. Perisai punya bayangan? Saudara punya bayangan tentang perisai? Apa itu perisai? Tameng. Zaman dulu orang berperang senjatanya apa? Tombak, panah, kadang panahnya berapi. Itu senjata yang paling canggih zaman itu. Maka gunanya perisai atau tameng itu adalah untuk menangkis senjata dari lawan. Pertanyaan saya,
Kalau lawan menyerang, tamennya ditaruh di mana? Di selene? Di selene? Di depan. Kota benteng, kubu pertahanan, gunung batu, itu semua fungsinya sama dengan perisai tadi. Ada tempat-tempat berlindung ketika musuh menyerang. Pertanyaannya, kalau musuh menyerang, posisi kita ada di mana? Bicaralah kota benteng. Kalau musuh menyerang, posisi kita lari ke mana? Masuk di kota benteng. Pasti aman, terlindungi. Atau berlindung di bawah gunung batu. Itu kita mendekat atau menjauh dari tempat perlindungan itu? Mendekat atau menjauh dari tempat perlindungan itu? Itu kata kunci saya pagi ini. Mendekat atau menjauh? Musuh menyerang, gunung batunya ada di sini. Tetapi kita doang nang dindi. Kita menjauh dari gunung batu. Selamat enggak? Berlindung kepada Tuhan yang adalah gunung batu, berlindung kepada Tuhan yang adalah kota benteng, berlindung pada Tuhan yang adalah perisai. Itu mengharuskan setiap orang percaya untuk mendekat kepada Tuhan. Maka relasi dengan Tuhan itu tidak boleh dilupakan, bahkan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Sesusah apapun kita, serepot apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan lupa berlari ke tempat perlindungan. Siapa tempat perlindungan kita? Tuhan tempat perlindungan kita. Jangan lupa itu. Jangan lupa selalu mendekat kepada Tuhan. Maka lagi-lagi saya mau ingatkan pernyataan iman kita tiap minggu. Apa pernyataan iman kita? Lupa? Tiap minggu kita ucapkan. Ingatkan lagi yuk, BPI Immanuel. Nah, bukan itu yang saya maksud. Terus, hidup mengandalkan Tuhan, bukan itu juga yang saya maksud. Terus lebih lanjut, setia beribadah, tekun berdoa, dan membaca Alkitab. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang menggambarkan betapa kita sadar dalam situasi yang sulit, dalam bahaya yang mengancam, kita berlari kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Dan orang yang mendekat kepada Tuhan pasti akan aman, terlindung. Daud juga dalam nyanyian yang lain dalam Mazmur 62 dia bilang apa? Hanya dekat dengan Allah aku tenang. Maka sekali lagi di tahun 2025 ini jadikan berlindung kepada Tuhan, mendekat dengan Tuhan, jaga relasi dengan Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita. Kita boleh sibuk bekerja, kita boleh sibuk mengurusi urusan kita, tapi sekali lagi berlindung kepada Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, kita lihat sama-sama. Karena Daud berlindung kepada Tuhan, lalu apa yang terjadi atasnya, saudara? Mari kita lihat sama-sama apa yang Daud alami ketika dia berlindung kepada Tuhan. Lihat ayat 6. Ayat 6. Ini akan dialami oleh orang yang memprioritaskan berlindung dengan Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bayangkan saudara, ini ungkapan-ungkapan simbolik, karena ini bahasa puisi, ini bahasa nyanyian.
Bayangkan saudara, lagi sedang dikejar-kejar musuh, tapi apa ini? Bisa kebayang nggak? Lagi sedang dikejar-kejar musuh, lagi sedang dalam bahaya, tapi cara jawabannya apa? Turu angker. Itu suasana batinnya kenapa? Tenang dia. Kenapa Daud bisa begitu tenang dalam menghadapi situasi seperti itu? Karena berlindung kepada Tuhan. Maka kita jangan mengabaikan berlindung kepada Tuhan itu sebagai prioritas hidup kita. Karena justru dengan berlindung kepada Tuhan, mau sesulit apapun keadaan, mau sebahaya-bahaya apapun ancaman atas kita, kita pasti akan tenang. Kalau kita berlindung kepada Tuhan. Yang berikut saudara, apa yang dialami oleh Daud ketika dia berlindung kepada Tuhan. Ayat 7. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dia tidak takut. Berarti di dalam dirinya ada kekuatan yang luar biasa. Dalam menghadapi situasi seburuk apapun, dua modal utama adalah: 1, tenang; 2, kuat. Maka Paulus berkata kepada jemaat Efesus, dalam menghadapi serangan kuasa-kuasa jahat yang berlapis-lapis, dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Daud juga mengalami hal yang sama. Karena dia berlindung kepada Tuhan, dia tenang. Dan dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Sekarang kita lihat sama-sama hal kedua yang bisa kita pelajari dari Daud. Tolong tampilkan ayat 8. Ayat 8. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah Tuhan, tolonglah ya Allah. Ya, Engkau menghancurkan semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ya Tuhan, tolonglah aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Daud memilih untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Lalu ayat 5 menggambarkan hal yang sama juga. Ayat 5, tolong tampilkan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi yang pertama tadi, Daud berlindung kepada Tuhan. Karena berlindung kepada Tuhan, dia tenang, dia tidak merasa takut. Yang kedua, Daud berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, Daud menjadikan doa sebagai kekuatan. Kekuatan doa itu yang dipegang teguh oleh Daud. Maka pada akhirnya dia mengangkat kepalanya dan berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Kembali tampilkan ayat 9, yuk kita lihat sama-sama. Saya berharap ini menjadi sebuah sikap iman kita. Pernyataan yang mencerminkan sikap iman kita, sikap percaya kita untuk menapak dan menjalani situasi tahun 2025 ini dengan penuh percaya bahwa Tuhanlah penolong kita dan dari Tuhanlah pertolongan atas kita. Mari baca sama-sama kembali secara utuh ayat yang ke-9 ini sambil berdiri sama-sama, dan saya persilakan WL Singer, para pemain musik mempersiapkan diri. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kata "mu" kita ganti, kata "umat-Mu" kita ganti saya. Jadi kita bacanya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas saya. Bisa? Bisa? Yakin? Yakin? 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas saya. Yakin? Nah, tidak cuma yakin hari ini loh. Sepanjang tahun 2025 kita sudah jalani berapa hari? Ya? Kita berapa? 12. Kita sudah jalani 12 hari. Masih berapa hari lagi? ...365 hari dikurang 12 hari, kira? Ya pokoknya sama lah. Masih waduh jauh sekali. Tapi percaya dari Tuhan datang pertolongan. Bukan cuma kemarin sampai hari ini, tapi besok dan seterusnya. Dari Tuhan pasti datang pertolongan. Maka sekarang ucapkan lagi dengan yakin yuk, dari Tuhan datang pertolongan. Saya coba rumuskan kembali kalimat itu. Kita ucapkan begini, dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan atas saya. Ingat-ingat ya, saya ulangi lagi sekali lagi. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan atas saya. Sama-sama, 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan atas saya. Berikan sorak-sorai. Kita kepala bersama. Meskipun Tuhan dalam
Pertama, sebagai ucapan syukur kita bersyukur selama ini kita ada karena pertolongan Tuhan. Bukan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali selama hidup kita Tuhan sudah tolong kita. Dalam peristiwa besar, dalam peristiwa kecil, Tuhan menolong kita dan kita tidak boleh lupa itu dan selalu hidup dengan ucapan syukur. Yang kedua, kita arahkan pandangan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak hanya menolong kita kemarin, tapi besok dan seterusnya Tuhan akan tetap menolong kita. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama-sama kembali dengan iman. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan sudah tolong kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan kelemahan, dalam keadaan kemerosotan. Kami sudah melewati semuanya karena berkali-kali Tuhan tolong kami. Tuhan tidak pernah lepas tangan atas kami. Pertolongan Tuhan selalu terjadi atas kami, membuat kami tetap bertahan sampai hari ini.
ini. Kami tetap kuat berdiri sampai hari ini karena berkali-kali Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan, dan kami percaya hari-hari ke depan kami Tuhan akan terus menolong kami. Abah memohon Tuhan tolong umat-Mu dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Tuhan turun tangan atas setiap pribadi, setiap rumah tangga. Hamba tidak tahu kesulitan apa yang mereka sedang hadapi, sedang terbayang di depan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Satu hal hamba percaya pasti, Tuhan yang sudah berkali-kali menolong umat-Mu akan terus menolong berkali-kali. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami mohon dalam nama Yesus, biar semua umat-Mu tetap teguh berdiri dalam menghadapi segala situasi. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan tetap hidup berpengharapan. Bahkan pengharapan kami semakin ditingkatkan menjadi pengharapan yang menembus waktu, karena pertolongan Tuhan tidak terbatas, melampaui segala-galanya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kembali, dan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jika mari bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, yang bertugas kami persilahkan maju ke depan. Kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 12 Januari 2025. Terima kasih buat teman-teman yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Info sepekan, hari Kamis besok akan ada PA di tempat ini yang dimulai jam 6:30 malam.
PA-nya mengangkat tema pengakuan iman rasuli. Ini pengajaran yang paling mendasar untuk kekristenan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau lebih mendalami firman Tuhan, datang bersama-sama hari Kamis jam 6:30 malam di tempat ini. Yang kemudian Jumat doa malam jam 7 malam di gereja juga. Mari kita semua hadir untuk bersekutu dan berdoa bersama-sama. Ada warna tambahan? Baik, ada yang terlupakan. Jangan lupa ini hari ini kesempatan terakhir Bapak Ibu Saudara mengisi kotak pengharapan, mengisi kapsul waktu untuk tahun 2025. Saudara punya pengharapan apa, keyakinan apa, pergumulan apa, impian apa yang saudara harapkan tercapai di tahun 2025 ini, tuliskan dan masukkan di sini. Nanti setiap minggu kita akan doakan bersama-sama, dan saudara sendiri juga berdoa tentunya, dan percaya Tuhan pasti menolong. Nanti akhir 2025 kotak ini baru dibuka dan akan diketahui harapan siapa yang tercapai. Jadi kesempatan terakhir hari ini yang belum diisi silakan mengisi. Lalu yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan, Sabtu besok ada ibadah pemberkatan nikah. Minggu kemarin sudah diumumkan, tapi calon pengantinnya belum pengantin, yang masih calon pengantin. Minggu kemarin ada kesibukan, tidak hadir. Hari ini hadir bersama kita. Jadi saya mau perkenalkan lagi. Inilah calon pengantinnya. Tolong berdiri, Ko Edi dan Melinda bisa menghadap jemaat. Nah, besok Sabtu jam 10 pagi di tempat ini pemberkatan nikah. Silakan duduk kembali. Nah, bersama Mama hari ini datangnya ya. Selamat datang Mama, Tuhan berkati. Ini ibu dari Ko Edi. Kita doakan supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan. Mantu terakhir ya Maya. Mantu terakhir ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang punya waktu senggang besok Minggu, besok Sabtu. Saya tahu semua pasti punya tanggungan kerja, tapi yang kebetulan bisa pray hari itu dan ada waktu bisa ikut sama-sama keluarga dari mempelai untuk mendoakan bersama-sama mulai jam 10 pagi tepat. Ya, itu yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan. Lalu saya mau menekankan kembali pentingnya pengajaran dasar. Nah, 12 pengakuan iman rasuli yang pas di dalam PA selama ini itu adalah pengajaran dasar yang akan membentengi kita semua dalam menghadapi terpaan ajaran-ajaran yang nyeleneh di luar sana, yang menyerang ajaran Kristen. Manusia kok dituhankan, dan banyak lagi yang kalau orang Kristen tidak punya dasar pemahaman yang kuat akan dibuat bingung. Jangankan orang Kristen, banyak pendeta pun bahkan yang tergoncang karena pengajaran dasar ini diabaikan. Cuman baca ayat, comot ayat lalu bisa khotbah, tetapi dasarnya apa dia tidak paham. Maka banyak yang goncang imannya, bahkan tidak sedikit yang maka hadirlah dalam PA, ikuti pengajaran tentang
pengakuan iman rasuli, supaya saudara punya dasar pemahaman yang kuat, tidak cuma asal percaya tapi pemahamannya tidak berdasar sehingga gampang tergoyahkan. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Ada informasi dari panitia Natal? Belum? Sudah ditempel. Oh, baik. Laporan kegiatan terutama dana Natal sudah ditempelkan di mading. Silakan Bapak Ibu Saudara melihatnya. Dan kita doakan, saya putuskan panitia Natal belum dibubarkan. Saya tugaskan untuk terus bekerja mempersiapkan Paskah kita. Jadi sebaiknya setiap tahun itu kita bentuk panitia Natal. Panitia Natal bekerja mempersiapkan Natal sekaligus Paskah. Jadi satu paket. Jadi mulai tahun ini panitia Natal akan terus bekerja untuk mempersiapkan Paskah kita. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Ya. Mari kembali saling memberi semangat satu dengan yang lain. Tetap semangat, tetap hidup berpengharapan. Haleluya. Kita ucapkan pernyataan iman kita bersama-sama. GBI Immanuel. Diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Selamanya Yesus, harapanku akan karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, tinggallah selamanya. Syukur Bapa buat anugerah dan berkat-Mu yang kami nikmati dalam ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhirnya. Setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, umat-Mu yang hadir pagi ini secara khusus dalam pergumulan mereka masing-masing. Pertolongan Tuhan terjadi atas umat-Mu, karena daripada-Mu datang pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan pagi ini. Tuhan terus memberkati mereka, berkati usaha pekerjaan, studi, masa depan, rumah tangga mereka. Dalam segala sesuatu Tuhan selalu campur tangan, membuat mereka semakin bertambah-tambah di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu pagi ini untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati penggunaannya untuk pekerjaan-Mu, dan campur tangan selalu di dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan umat-Mu. Dan hamba-Mu mohon dalam nama Yesus, curahkan segala berkat-Mu atas umat-Mu, atas setiap tangan yang telah terulur untuk memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh aspek hidup mereka, terutama dalam usaha pekerjaan mereka. Apapun yang diperbuat tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba-Mu menyerahkan pengharapan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Harapan mereka yang dituangkan di dalam kapsul waktu melalui kotak pengharapan ini, hamba-Mu tumpang tangan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan kemuliaan yang kami percaya sesuai firman-Mu, bahwa berharap kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan umat-Mu, berdasarkan apa yang menjadi pengharapan mereka yang digantungkan kepada Tuhan. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, dan mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan berkati daerah kami, Kabupaten Tulung Agung. Tuhan memberkati lingkungan di mana kami berada. Damai sejahtera melimpah di daerah kami. Karena kami sadar sejahtera kota kami, sejahtera daerah kami, sejahtera lingkungan kami adalah juga sejahtera kami. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati Bapa. Mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir pada pagi ini maupun yang tidak sempat hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu pelihara dan memberkati mereka. Secara khusus selama 1 minggu di depan kami ini, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas seluruh umat-Mu, kecil besar tua muda yang hadir pagi ini. Tidak ada seorang pun yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Dan mereka pulang membawa berkat anugerah Allah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat daripadanya. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan baru senantiasa di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pulang dengan segala berkat anugerah Allah yang besar ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Lan,